Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang KPI 1 kapasitas 2 itu pengelolaan inisiatif, dan KPI 1 kapasitas 5 bagian pengembangan inisiatif, dan nanti hubungan antar keduanya untuk bisa pada akhirnya akan tersaji di laporan bulanan teman-teman Patriot. Oke, yang pertama yang mungkin akan saya sebutkan, kemarin seminggu atau 2 minggu kemarin kita sudah berusaha untuk memperbaiki data inisiatif di bagian definisi terutama ya. Nah, salah satu yang paling urgent ya dalam bahasan kali ini adalah langkah-langkah part bagian langkah-langkah ini yang di deskripsi inisiatif ya. Ini salah satu contoh saya ambil di Bogor ya. Seperti ini sudah cukup baik ya deskripsinya, langkah-langkahnya juga sudah cukup menggambarkan inisiatif ini ya. Nah, langkah-langkah inilah yang nanti harus sebaiknya seharusnya teman-teman gambarkan di KPI 1 kapasitas 5 ya. Jadi perkembangan inisiatif itu dari bulan ke bulan itu sudah merealisasikan langkah-langkah ini atau belum. Nah, itu di KPI 1 kapasitas 5. Oke. Kita langsung praktik aja ya. Saya ambil satu-satu contoh ini di Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur, Desa Pabuaran atas nama Sani, dengan inisiatif Kampung Lihai Babakan Tahrib. Oke, kita masuk ke sini. Teman-teman bisa langsung akses ini ya, linknya di sini. Link tr.ee/sspmd 2022_. Nah, teman-teman langsung klik aja di sini, input data KPI. Nah, kemudian masukkan email seperti biasa. Kita pilih KPI 1, kemudian next. Berarti kita sudah input kapasitas, next. Pilih kabupaten, dalam hal ini saya contoh untuk Bogor ya. Next. Pilih nama penggerak tadi, Bogor. Siapa ya tadi? Lupa saya namanya. Salah. Sukamakmur Pabuaran. Sukamakmur Pabuaran, namanya Pasani. Oke, next. Kemudian kita pilih pengembangan inisiatif atau nilai tambah. Nah, untuk diingat ketika setelah memilih KPI 1 kapasitas 5 bagian pengembangan inisiatif dan nilai tambah, di kolom ini nama inisiatif ini hanya diisi untuk penggerak lokal yang memiliki lebih dari satu inisiatif. Ya. Jadi kalau penggerak lokal yang teman-teman maksud ini yang akan diisi kapasitas 5-nya ini cuma punya satu inisiatif, berarti nggak usah diisi, dilewat aja, dikosongin, nggak usah milih apa-apa. Ya, perhatikan petunjuk pengisiannya di sini. Nah, untuk penggerak lokal yang punya lebih dari satu inisiatif, ini nama inisiatifnya wajib diisi. Nah, isiannya itu tinggal dipilih aja. Ini sudah disediakan inisiatif yang penggerak lokal, gimana ya? List inisiatif dari penggerak lokal yang punya lebih dari satu inisiatif. Jadi yang punya lebih dari satu nggak usah ngadi-ngadi milih di sini. Pokoknya ini yang cuma list inisiatif yang dimiliki oleh para penggerak lokal yang punya lebih dari satu inisiatif. Oke, saya kira itu mudah dipahami. Karena siapa ini namanya, Pak Sani ini hanya punya satu inisiatif, maka saya lewat pilihan ini. Oke, nah untuk
pertama kali untuk KPI 1 kapasitas 5 ini harus menggambarkan kondisi awalnya terlebih dahulu. Ya, kalau pertama kali ngisi. Berarti kita mulai dari sini, kondisi awal. Oke, bulan berjalan misalnya bulan efektifnya Februari ya. Deskripsinya sosialisasi misalnya pada warga pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Oke, jumlah orang yang terlibat misalnya 15. Jumlah orang yang terlibat maksudnya anggota tim berarti ya, anggota tim dari inisiatif ini. Misalnya 5 orang, unit kegiatannya baru ada 1 misalnya, pengelola sampah. Misalnya ini contoh ya, jumlah penerima manfaat karena ini sosialisasi ya, sosialisasinya ke ibu-ibu RW misalnya ada 15 orang, saya isi 15 orang, tentukan tiap bulan dikosongkan saja dokumentasi. Kita masukin dokumentasinya, misalnya apa aja terserah, upload. Oke, kemudian klik next. Nah, ini kita bisa pilih selesai atau input kondisi terkini. Misalnya kita pengen input kondisi bulan berikutnya, berarti bulan Maret ya. Kita isi lagi next. Nah, kondisinya seperti apa di bulan Maret? Sudah terbentuk tim kerja misalnya ya. Saya ingatkan lagi, laporan-laporan deskripsi itu harus menggambarkan setidaknya langkah-langkah ini. Ya, kalaupun ada hal-hal di luar dari langkah-langkah ini, mangga dilengkapi aja. Tapi yang paling penting adalah harus menggambarkan langkah-langkah ini sehingga nanti di akhir program, di akhir nanti berjalannya program ini, kita bisa lihat dari satu inisiatif itu langkah-langkah yang sudah terpenuhi apa sih gitu. Jadi bukan cuma ngelihat RKTL-nya doang nanti tahun depan, tapi kita juga lihat si penggerak lokal ini udah melakukan apa di inisiatif itu. Ternyata ketika dianalisis lebih lanjut baru sampai rekrutmen gitu, belum sampai kegiatan. Itu juga kan jadi catatan juga buat kita dan mungkin kedepannya bisa ditindaklanjuti lagi yang seperti itu. Kan sayang tuh udah sampai rekrutmen tinggal melakukan kegiatan. Seperti itu ya. Nah, ini saya ceritanya di bulan Maret ini sudah terbentuk tim kerja, berarti kan udah terrealisasi ya rekrutmennya. Sosialisasi udah tadi di bulan awal, rekrutmen juga sudah. Misalnya ini di bulan Maret, jumlah unit kegiatan masih 1, jumlah orang yang terlibat nambah, tadinya 5 misalnya sekarang udah 10. Baru pengelolaan sampah. Jumlah penerima manfaatnya tadi di sosialisasi ada 20 orang. Misalnya ini inisiatif ini berjalan di satu kampung ya, ada berapa kakak ya? 20 kakak misalnya ya. Jumlah penerima manfaatnya ada 60 misal. Bulan kosong. Nah, ini dokumentasi kondisi terkini. Tinggal ini aja, tinggal pilih aja. Saya pilih asal. Oke, upload. Oke, klik next. Nah, teman-teman tinggal langsung aja di sini selesai penginputan. Oke, jangan lupa untuk klik submit. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Kita cek apakah datanya sudah masuk. Masih belum ya, kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul di KPI 1 kapasitas 5 ini. Reportnya. Bentar, belum muncul ya sepertinya.
Oke, kita tunggu dulu sebentar. Mana nih? Oh, muncul ya. Oke, ini sudah muncul ya kabupaten atas nama Sani. Ini untuk bulan Februari yang muncul. Bulan Maret juga sudah muncul. Nah, nanti kalau kita misalnya ingin mengisi untuk bulan April, teman-teman tinggal melanjutkan aja stepnya hampir sama seperti tadi. Masukkan email lagi. P1. Oke, next. Kita pilih lagi Kabupaten Bogor. Next, kita cari Sukamakmur Pabuaran Sani. Next lagi, pengembangan inisiatif. Klik next. Nah, ini kosongkan lagi seperti tadi. Kalau kan tadi udah kondisi awalnya udah diisi, sekarang kita tinggal ngisi kondisi terkini aja. Ingat, diisinya cuma cukup sebulan itu hanya satu kali. Jadi teman-teman ngisi KPI 1 kapasitas 5 ini cukup sebulan sekali mereport, merangkum kegiatan-kegiatan selama 1 bulan yang berkaitan dengan inisiatif yang dimaksud ya. Gitu. Hanya sebulan sekali. Oke, klik next. Nah, ini tinggal pilih bulannya aja. Misalnya tadi Maret udah ya. Sekarang April ya. Sekarang April. Teman-teman bisa ngisi apa aja di sini sesuai dengan kondisinya. Ingat kita mengacu ke ini ya, yang langkah-langkah tadi. Sudah apa misalnya sudah mulai mengumpulkan sampah misalnya. Ini contoh ya, ini contoh singkat aja, teman-teman bisa berkreasi lebih banyak, bisa mereport lebih lebih komprehensif lagi. Yang jelas langkah-langkahnya seperti ini. Nah, nanti yang report-report ini yang akan muncul di setiap bulannya di laporan teman-teman. Jadi jangan lupa sebelum sebelum membuat laporan bulanan isi dulu apa KPI 1 kapasitas 5-nya ya, perkembangan setiap inisiatif teman-teman isi dulu sehingga nanti di laporan bulanan teman-teman tidak perlu untuk menulis lagi ya, jadi semuanya udah terrecord ya, seperti itu. Nah, untuk misalnya untuk KPI 1 kapasitas 5 ini kan sebenarnya kapasitas untuk pengembangan inisiatif atau memberikan nilai tambah. Nah, kapan si penggerak lokal ini disebut setelah mampu mengembangkan sebuah inisiatif? Jadi nanti di akhir program, misalnya entah itu di November atau di Desember ya, di akhir-akhir program lah, SSPMD Kabupaten yang akan melakukan analisis setiap inisiatif ini sebenarnya mengalami pengembangan atau enggak, baik dari sisi kuantitas, entah itu jumlah orang yang terlibat, jumlah unit kegiatannya, atau jumlah penerima manfaat, ataupun eh, secara kualitatif ya. Misalnya seperti produk ya, tadinya belum ada packagingnya atau apanya gitu ya. Ketika masuk Patriot, eh, yang tadinya packagingnya misalnya biasa-biasa aja, ternyata sekarang udah jauh lebih baik. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pengembangan inisiatif. Nah, kalau ada indikasi-indikasi itu setelah dianalisis ternyata si penggerak lokal A ini mampu nih mengembangkan inisiatif dari sisi yang tadi ya, secara kualitatif ataupun secara kuantitatif, nanti dianalisisnya kalau dirasa memang dinilai mampu mengembangkan inisiatif, maka SSPMD Kabupaten akan cek box yang di sini. Dan ini nggak perlu buru-buru.
Karena penilaian ini kan nanti di akhir sebenarnya, ya. Menilai apakah si penggerak lokal ini nanti before and afternya atau awal dan akhirnya itu emang ada perubahan, ada pengembangan gitu loh. Jadi nggak perlu buru-buru. Intinya gitu ya, SSPMD Kabupaten nanti akan menilai si penggerak lokal ini mampu mengembangkan inisiatif atau enggak. Nah, kalau memang dia mampu, tinggal diklik aja di sini di apa checkboxnya ini, kemudian berikan keterangan dari setiap inisiatif itu. Kalau dia dibilang mampu mengembangkan inisiatif itu apa yang dia kembangkan, dari sisi apa sih pengembangannya, seperti itu ya. Ini untuk SSPMD Kabupaten kalau untuk menilai kapasitas pengembangan. Jadi teman-teman Patriot cukup fokus di reportingnya aja. Nanti teman-teman SSPMD Kabupaten yang akan menganalisis si penggerak lokal ini mampu mengubah inisiatif atau enggak. Seperti itu untuk hari ini. Semoga jelas ya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti, akan dijawab semampu kami dari provinsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.